adanya doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, menambah kemanfaatan untuk diri, menambah kemanfaatan untuk keluarga, dan juga bisa menjadi contoh di masyarakat dengan memberi keturunan yang seterusnya, nanti di dalam hal waris juga bisa lebih jelas. Apalagi kemudian di dalam masyarakat juga jelas. Sopo to Pak Klik sopo itu sini bonceng Mas Bro. Jawabannya mudah. Itu istrinya kemarin sudah akad, ya, pada hari Ahad, dan hari ini atau hari ini sudah walimah mengumumkan. Nah, itulah kejelasannya, barokahnya di situ diumumkan. Dan saya lihat cukup sederhana, memang demikian. Ini saya sering memberi saran kepada masyarakat atau keluarga, cukup sederhana seperti ini. Maksudnya kira-kira bagaimana? Urusan jaga utang-utang. Wah, tapi kan kalau utang bisa balik ya, bisa balik utang 50 juta bisa kembali berapa? 150 juta penduduk Indonesia. Ya. Bisa balik, itu namanya bukan ibadah, ya. Nikah itu ibadah, kayak sholat, puasa, semuanya ibadah. Haji ibadah. Jadi monggo sumbangan dia sukarela, ikhlas. Pak Klik keluarga misalnya menyajikan hanya nasi kucing, ya alhamdulillah. Nasi kucing Pak ya. Oh, nasi macan, ya. Karena apa? Ibu bapak yang datang ke sini juga nggak stres, orang stres kok biar menyumbang biar keluarga ikhlas kok, gitu. Jadi penyelenggara maupun yang hadir semuanya ikhlas. Itulah ibadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah berarti tidak berat. Ya, sholat mana beratnya? Wong tidak bisa berdiri, ya bisa duduk. Tidak bisa duduk, ya sambil baring cuma kelap-kelip, ya sudah kelap-kelip sambil membayangkan sujud, membayangkan ruku, membayangkan berdiri. Misalnya sholat ya, yo disolati, ya atau ditunggu dulu detak jantungnya, ya. Nanti tidak disolati malah terus menurut medis masih ada nyawanya, ya. Berarti nunggu info dari dokter dulu, ya, baru disolati. Termasuk ini ibadah, jadi ini tidak usah merepotkan semuanya, sehingga nilainya juga ibadah, maka Allah pun akan memberi pahala, ya. Dan nikah ini tadi kita kata apa? Di dalam Al-Quran dikatakan sebagai mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kuat. Jadi intinya bagaimana, Mas Nugroho dan Mbak Ika, nikah itu bukan mainan, ya. Tetapi setelah akad, ya, setelah akad malah wajib main-main, ya. Beda dengan yang bukan tuntunan kita, mungkin dia main-main terus, ya. Jadi kalau kita insya Allah, ya, bukan main-main, karena harus benar-benar serius ketika akad. Tetapi itulah yang membedakan, sebelum akad belum bisa main-main, ketika akad benar-benar tidak boleh main-main, sesudah akad wajib malah main-main antara suami istri, saling harmonis, saling memanjakan, ya. Ya, maksudnya main-main tidak harus piknik kemana-mana, tidak harus belanja bermahal-mahal, atau mau rencana mereka mau minta diberikan kas yang harganya 800 juta. Mereka itu namanya komunitas sosialita itu.
sing bawa tas regane piro Bu? Lama 800 juta. Maka tuntunannya adalah semampunya laki-laki atau semampunya suami. Karena yang pokok adalah kewajiban memberi nafkah dan pangan atau memberi pakaian, ya, memberi pakaian, sandang, pangan, papan. Nah, untuk masalah papan ini memang biasanya problem. Kapan saya diberikan rumah? Kapan Mas Nugroho? Ya tak perlu ke rumah tawon sih. Jadi itu masalah yang dimusyawarahkan. Yang pokok istri tidak boleh membebani karena sudah akad. Itu artinya sudah kuat, setuju apa adanya. Begitu juga yang laki, ya, setuju apa adanya. Maksudnya sejak melihat sampai nikah sudah setuju wajahnya seperti itu. Tidak usah kamu membawa ke salon. Salon maksudnya salon itu, salon speaker gitu ya. Biar ini apa ya, glowing misalnya. Nanti biayanya berapa? Kalau hanya biayanya ratusan rupiah, ribuan rupiah, nggak masalah. Karena itu kembali kepada kemampuan, tidak boleh melebihi kemampuan. Karena suami itu sudah punya kewajiban memberi nafkah, sehingga sudah dari akad sudah disetujui berapapun, ya. Ar-rijalu, lanjutannya qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki punya kewajiban memberi nafkah, melindungi kepada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena sudah memberi kelebihan suami, yaitu wajib nafkah, maka istri juga wajib mentaati suami, ya. Memperlihatkan wajah yang manis, ya. Kira-kira sampai akan bertahan berapa lama mereka memberikan wajah yang manis pada Mas Nugroho? Iya, harus selamanya, harus sampai sehidup semati. Wajah yang manis itu, ya, itu memang kewajiban di dalam hadis, ya. Wajah yang manis atau dipandang menyenangkan, diperintah manut. Karena tidak boleh memerintah yang macam-macam. Semua perintah asal tidak bertentangan dengan agama wajib ditaati, ya. Misalnya dari sholat 5 waktu, maka perintah sholat 5 waktu dari suami wajib ditaati. Tetapi juga ketika memerintah, karena sudah akad kemudian malah sholat, ya terus, yang penting sabar. Karena wal asri itu adalah perintah saling mengingatkan dalam kesabaran. Kapan kesabaran selesai? Sampai meninggal dunia, ya. Suami istri saling mengingatkan dalam kesabaran, tetapi juga saling berlomba dalam kebaikan. Dulu-duluan, ya, dulu-duluan. Nanti kalau sudah ini punya rumah, kalau nanti nyewa apa? Nggak tahu, ya. Karena yang pokok kewajiban nafkah dan pakaian, ya. Nanti soal rumah, asrama, alhamdulillah, itu juga wajib disyukuri, ya. Inna apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah sudah ada tempatnya, itu bukan rumah doro, bukan rumah tawon, tapi bagus sekali, yaitu asrama, ya. Itu disyukuri, ya, walaupun nanti suatu saat mungkin sampai haknya habis. Nah, itu kan sudah sebuah kenikmatan, ya, diberi hak tinggal, ya, sampai berapa tahun? 50 tahun, maksudnya, atau 100 tahun. Yang pokok punya hak, itu disyukuri. Maksudnya disyukurinya bagaimana? Ya, mensyukuri itu tidak hanya dengan alhamdulillah, tapi juga di dalam asrama didirikan sholat, ya. Awilu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran, ya. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Maksudnya sholat sunnah. Sebab kalau laki-laki ada yang mewajibkan ke masjid, ada ulama yang mewajibkan, monggo
ketika tidak ada uzur, beri contoh istri dengan sholat di masjid. Kira-kira berat enggak Mas Nudo sholat di masjid? Enggak ya, karena polisi kan biasa lari-lari, biasa olahraga. Tetapi memang berat. Yang paling berat adalah perjalanan ke masjid. Ya, 27 derajat dijanjikan Allah karena bukan berupa uang. Ya, kalau 1 derajat di rumah yaitu misalnya 1 juta, maka di masjid mendapat 27 juta karena hanya janji Allah. Ya, sabda Nabi, banyak yang kurang tertarik, makanya banyak ngaji biar makin yakin ke masjid. Jadi tidak ke masjid nanti kalau pas sakit, mudah-mudahan sehat terus. Juga tidak ke masjid kalau nanti ada gempa bumi, mudah-mudahan tidak ada gempa bumi. Ya. Tidak ke masjid kalau pas punya baby harus dijaga karena darurat. Jadi karena darurat, ya. Bukan karena wah aku milih si jiwa ini nama sholat nama hiji. Nah, itu pilihan yang ya kurang yakin namanya. Kemudian yang ketiga juga sering mengingatkan, ya boleh mengingatkan suami kalau subuhnya kesiangan, siap-siap aja, biasa ya dengan airnya, maksudnya dipercik ya. Tapi juga baiknya juga tidak boleh marah kalau nanti bangun subuhnya kesiangan. Jangan lupa itulah barokah subuh yang mungkin ada di tuntunan kita, yang ada di tuntunan kita yang harus kita syukuri. Apa kita mau tidak ada tuntunan sholat subuh? Mau enggak? Enggak mau dong. Tapi setelah ada tuntunan sholat subuh tepat waktu, kita malah enggak mau. Padahal itu barokahnya. Apalagi sempat sholat sebelum subuh, mendapatkan dunia seisinya, ya lebih dari dunia seisinya, ya. Sudah dapat asrama, mendapat dunia seisinya, ya. Kayak apa kayaknya, ya. Tidak hanya material yang dilihat, ya. Saling mengingatkan itu wajib suami istri. Dan di dalam pernikahan ini, ya setelah akad, monggo bebas, karena apalagi sudah akad pada hari Ahad yang lalu. Kata perempuan itu dalam Al-Quran itu ada istilah imro'ah, apalagi ada istilah yang lain yaitu sohibah, ada istilah zauj, ya. Tiga-tiganya ada semua. Kata imro'ah contohnya dipakai ketika Fir'aun, karena imro'ah itu artinya ya, kaitannya dengan ya chemistry antara istri Fir'aun dan Fir'aun kan tidak nyambung, makanya istrinya imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, gitu kan. Sedangkan juga ada sohibah, itu juga istilah perempuan, karena dikatakan sohibah itu karena pisah setelah kematian, ya, yaitu dengan pada surat Abasa, ya wasohibatiha wa bani, berpisahlah dengan istri, ya suami berpisah dengan istri dan anak-anak, makanya perempuan di situ dikatakan sohibah. Sedangkan dalam istilah pernikahan ini apa disebutnya zauj, ya. Zauj, wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda dari kekuasaan Allah diantaranya adalah ya menjodohkan kamu, ya laki-laki dengan jenisnya sendiri, yaitu memberikan istri dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia. Ada yang mau nikah dengan ketek? Enggak ada. Jadi ini kita mendapat tuntunan yang sempurna, nikah dengan jenisnya sendiri, laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, apalagi dengan hewan, ya.
litaskunu ilaiha supaya tentram. Betul, sudah dirasakan tentramnya Mas Budro? Ya, ini berarti kekuasaan tanda-tanda kekuasaan Allah setelah nikah menjadi tentram. Sebelumnya gelisah, kamu ada di mana? Kok sudah 9 bulan 10 hari kok nggak ada WA? Berapa hari? Mbak Eka, ya WA sama Mas Nugroho. Ya, kamu ada di mana sih? Kok sudah 9 bulan 10 hari nggak ada info? Paling lama berapa lama nih? Nggak kontak sebelum nikah. Ya, alhamdulillah tidak perlu lagi banyak WA karena sudah dititipkan Allah, saling percaya. Yaitu apa? Karena saling mengingatkan sholat, ya, walaupun tugas nanti di kepolisian, karena sudah percaya di rumah sholat sudah dekat, insya Allah semuanya menjalankan sholat, ya. Tenang litaskunu ilaiha, yaitu sukun. Sukun itu kan beda dengan fathah. Sukun itu berhenti, artinya sudah tenang setelah nikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan kamu dijadikannya mawaddah warahmah. Mawaddah ada yang diartikan oleh ulama dengan bisa berjima karena sudah nikah, ya. Warahmah bisa diartikan oleh ulama juga yaitu mendapatkan keturunan. Juga ada yang mengartikan kasih sayang walaupun sudah tua tapi tetap rahmat, ya. Dengan rahmatnya tetap saling mencintai, ya. Jadi karena niat kita sudah ibadah, orang tuanya juga menikahkan ibadah, Ananda, Mas Nugroho dan Mbak Ika juga sama-sama punya niat ibadah, sehingga nanti kalau ada kekurangan masing-masing, sabar, ya, bersabar, tidak langsung crash, ya, piring terbang apalagi, ya, dapur berantakan, dijaga. Karena nanti juga ada ajarannya dalam Al-Quran. Nanti sering ikut-ikut pengajian. Di antaranya nanti ada bab tentang menahan diri, ya. Yang dari surat Al-Imran itu, ya, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh, akan didapat kita supaya luasnya seluas langit dan bumi, ya. Wassamawati wal ardh uiddat lil muttaqin, bagi yang bertakwa. Di antaranya yang bertakwa yaitu yang harus diamalkan adalah wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarah. Jadi meskipun bisa marah, ya, karena ada kesalahan tapi ditahan, itu akan masuk surga. Wal afina aninnas, memaafkan, ya. Kemudian berinfak fis sarra wa dharra, wa yunfikuna fis sarra wa dharra. Ya, mulai sekarang silakan ditargetkan tiap hari, mungkin subuh, ya Mas Nugroho, sholat di masjid. Wah, sholatnya di masjid, masukkan uang, ya mungkin berapalah, ya. Kemudian itu, ya, insya Allah akan bertambah nikmatnya, ya, infak. Dan itu juga menuju ke surga. Di antaranya walaupun mungkin masih banyak butuh, ya, tapi yang namanya infak fis sarra wa dharra. Yang masuk surga itu tidak hanya yang sarra, yang kelebihan atau kemudahan atau luas rezekinya, tapi dharra, yang juga yang sempit, ya. Itulah keadilan Allah, ya. Keadilan Allah dengan memberi surga kepada siapapun, ya. Dan ada nasihat dari Imam Ahmad, ya, itu bahwa setiap keputusan maka terbaiknya adalah saling belajar memahami kekurangan. Ini yang pokok, dan sampai lupa belajar memahami kekurangan. Karena sudah ada, maka itu kuatkan dalam batin Baik dan Mas Nugroho. Pasti suami saya ada kekurangan, pasti istri saya ada kekurangan. Disinilah Islam memberikan sebuah tuntunan yang sangat bagus, saling memahami kekurangan. Juga nasihat dari Imam Ahmad, ya, yang laki-laki itu sebaiknya menyatakan cintanya dengan terus terang. Kalau memang malu, ya bagaimana caranya lah, ya.
menyatakan cinta kan bisa dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan WA, tidak hanya dengan ucapan. Jadi yang pokok nasihat Imam Ahmad bahwa suami ucapkan kasih atau cinta kepada istri, ya. Dan ini usahakan saling berlomba dulu-duluan, bangun dulu-duluan. Kalau misalnya cucian belum selesai, iya dulu-duluan, mungkin bantu-membantu seperti saya, istri yang cuci, kadang-kadang saya yang disuruh menjemur. Ya itu dulu-duluan, ya, dulu-duluan. Namanya fastabiqul khairat. Insya Allah tidak akan ada tengkar kalau begitu. Ya, dulu-duluan, fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan. Kemudian bahwa nasihat Imam Ahmad juga supaya di dalam keluarga itu tidak saling misalnya ya, suami menantang karena istrinya sayang sama ayah ibunya, terus nanti suaminya bilang, kowe milih milih aku, apa milih bapakmu, apa milih ibumu, kamu anak mama ya. Semuanya sama di dalam tuntunan kita. Ya, wajib kepada istri atau pada suami, ya. Sebaliknya sama. Karena orang tua kandung dan orang tua atau mertua sama sebagai orang tua, ya. Itu yang harus direnungkan, ya. Jadi karena istri itu kan perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk, itu yang diingat-ingat ya Mas Bro, jangan sampai keras sekali nanti toplek. Kalau udah toplek repot nyambungnya, ya itu ya. Jadi itu saya menunjukkan saya terakhir, jangan sampai keras yang berlebihan. Ingat ya, ketika sudah akad itu berarti sudah saling menerima ya wajahnya, ya penghasilannya, ya. Dan perempuan tidak wajib ya mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah adalah suami. Tapi kalau perempuan mau mencari nafkah, monggo musyawarah dengan suami. Tapi kalau suami mewajibkan bagaimana? Enggak boleh. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ya, yang wajib adalah suami. Silakan bermusyawarah. Monggo, mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi sijah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya